Maju, jalan. Diam, diam bagian. 2 kali belok kanan, jalan. Ada kiri, gerak. Lancar, kanan, gerak. Tekan, gerak. Istirahat, Irfan, gerak. Buka, formasi. Siap. Mulai. Ikrar, Irfan, para pahlawan yang gagah berani dalam arti di bangsa Indonesia. Ikrar, Irfan, Ikrar, Satria Jati. Panglima Besar TNI Angkatan 6. Silaksana para gajah. Tangan kau. Jika hancurkan negeri ini, maka kau tak akan pernah bisa mengalahkanku. Kami punya senjata hati, Edward dan bambu runcing. Kami bisa mengalahkan dirimu. Hanya dengan bambu runcing saja, mana bisa mengalahkan diriku. Hanya satu kata untuk melawan mereka. Siap. Kemerdekaan milik kita semua. Terima kasih, pahlawanku. Tiga, variasi. Mulai. Wahai pejuangku hari ini, di bawah merah putih, kami generasi muda Indonesia berkumpul dengan kemajuan yang membara. Siapakah kami adalah pengelolaan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Gak ada yang punya semangat, kami berbalik dengan tombak, menyerahkan tekad untuk melanjutkan perjuangan mereka. Kami yakin dengan persatuan dan kesatuan kita akan mampu membuat Indonesia yang maju dan sejahtera. Prajurit. Selamat Hari Pahlawan. Tiga, untuk balik, kanan, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hadap, kiri, gerak. Langkah, kanan, jalan. Maju, jalan. Indonesia adalah sebuah negeri yang kaya akan hasil alam, kebudayaan, dan adat istiadat yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun, di balik kemerdekaan Indonesia, sejarah telah menuliskan kisah-kisah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu sejarahnya, ketika Belanda menjajah negeri ini selama 3,5 abad, Jepang selama 3,5 tahun, dan Inggris selama 5 tahun. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Namun sejarah telah menuliskan ketika tentara Inggris kembali ingin menjajah Indonesia, walaupun Indonesia telah diakui kemerdekaannya oleh dunia, maka perlawanan pun dilakukan oleh seluruh penduduk Indonesia. Salah satu peristiwa sejarah yang tak bisa dilupakan adalah ketika tentara Inggris ingin menguasai Surabaya. Saat itu Bung Tomo telah membakar semangat rakyat Indonesia untuk tidak pernah menyerah kepada tentara Inggris. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjebak di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini,
akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengakui bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan kasih kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang masih bernapas dari udara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat garis yang putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan kasih menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Teruntuk pahlawan negeriku. Saya, Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Pahlawan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Pahlawan, Esai Negeri. Sebulan pasca kemerdekaan, Belanda tak kunjung akui Indonesia. Bahkan tentara Mitra kembali masuk Nusantara, merangsek ke berbagai kota. Medan, Padang, Palembang hingga Bandung mulai mereka kuasai. Mitra juga mencoba masuk Surabaya. Warga bangsa bangkit melawan. Disemangati oleh pidato Bung Tomo melalui siaran radio yang merujuk pada nafas sebagai elemen bangsa. Pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, Sulawesi, Pulau Bali, Kalimantan, seluruh Sumatera, Aceh, Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia. Puncaknya pada 10 November 1945 terjadi pertempuran Surabaya yang begitu melegenda. Mereka berkorban demi kemerdekaan, menjadikan 10 November sebagai hari pahlawan, simbol keberanian dan kebebasan, serta wujud nyata cinta mereka kepada tanah air. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Pertama adalah kesabaran dari para pahlawan kita. Mereka sabar untuk menuntut ilmu. Mereka sabar menghadapi perbedaan. Mereka sabar mengonsolidasikan kekuatan. Mereka sabar menunggu momentum dan mereka tahu persis kapan harus bergerak. Kedua adalah mendahulukan kepentingan bangsa. Mereka telah membuktikan sebagai pihak yang mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri mereka sendiri. Mereka tidak berebut jabatan setelah kemerdekaan tercapai. Mereka bahkan kembali ke tempat tinggal masing-masing dengan penuh ketulusan. Ketiga, para pahlawan kita selalu berpikir tentang masa depan, berpikir tentang keberlanjutan bangsa ini, berpikir tentang generasi yang akan datang dan pentingnya warisan sebuah negara yang merdeka.
Mereka berjuang atas landasan keimanan yang kokoh, berpikir tentang tanggung jawab dunia dan akhirat. Inilah keteladanan yang harus menginspirasi kita dari generasi ke generasi. Mereka, para pahlawan itu, sungguh-sungguh berani dan sepenuh hati mencintai tanah air ini. Kini perjuangan harus diarahkan sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto usai prosesi pelantikan pada 20 Oktober 2024 yang lalu. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyur, wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, dan cukup papan. Teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Teruntuk pahlawan negeriku.